Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang bertemu kembali dengan Anda sekalian. Bersama saya Rizwani Syadipar. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya surat perjanjian dalam suatu proses pinjam meminjam uang. Di kalangan masyarakat, proses pinjam meminjam ini masih banyak dilakukan dengan ajas percaya terhadap orang yang meminjam. Ini biasanya terjadi oleh karena beberapa faktor, seperti nggak enak hati sama teman sendiri. Si peminjam berkata-kata manis hingga menyentuh hati agar dikasihani, dan si peminjam akan selalu berpura-pura menyampaikan bahwa ada yang ditunggunya seperti bonus hadiah yang akan datang atau menunggu terjualnya barang berharganya sebagai ganti untuk pembayaran pinjamannya. Yang mana ini semuanya agar si pemberi pinjaman luluh hatinya dan mau memberikan pinjaman kepada orang yang meminjam. Namun seiring batas waktu yang ditentukan atau dijanjikan, si peminjam uang tidak kunjung mengembalikannya. Dan yang paling sulitnya dirasakan oleh pemberi pinjaman adalah ketika ingin menuntut si peminjam uang Anda. Oleh karena apa? Buktinya tidak ada dan atau perjanjian hitam di atas putih tidak ada. Nah, kira-kira seperti itulah mungkin yang terjadi, yang pernah Anda lihat atau alami sendiri, bukan? Jadi di kesempatan ini saya akan memberikan rumusan untuk mensiasati hal tersebut. Mari kita bahas dan simak video ini. Tentunya bantu channel ini bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini untuk mengklik like yang berada di sebelah kiri Anda dan subscribe di sebelah kanan Anda. Dan bila channel ini bermanfaat menurut Anda, silakan klik juga gambar loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Selamat menonton. Sobat, benar memang meminjam maupun memberi pinjaman uang adalah hal yang lumrah terjadi kepada siapapun, apalagi dalam keadaan kesulitan keuangan, di mana dalam situasi tersebut pasti sasarannya untuk meminjam adalah hanya kepada orang yang dikenal, seperti teman, keluarga, kerabat, dan tetangga yang tentunya mempunyai kecukupan uang. Maka oleh karena hal tersebut, dalam proses pinjam meminjam itu saya menyarankan Anda sekalian untuk selalu peduli membuat surat perjanjian pinjam meminjam, dan jangan sungkan-sungkan mau namanya itu peminjam dari pihak keluarga, teman, atau kerabat, Anda sekalian harus tetap buatkan surat perjanjian tersebut. Lebih baik pertama daripada berantakan di kemudian harinya. Nah, untuk bagaimana cara membuat surat perjanjian tersebut, saya merekomendasikan Anda untuk menonton video sebelum ini. Pada umumnya, yang membuat surat perjanjian ini adalah si pemberi dana atau uang kepada si peminjam. Selanjutnya, perlu Anda ketahui dan pahami bahwa surat perjanjian itu sangat penting sebagai bukti hukum adanya proses pinjam meminjam sejumlah uang dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Tujuan dibuatnya surat perjanjian utang adalah agar menjamin ketenangan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian, setidaknya mengurangi risiko. Yang kedua, agar dapat ditagih di waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, agar dapat digunakan untuk mengetahui batas hak dan kewajiban
antara pihak-pihak yang melakukan kesepakatan ataupun perjanjian. Yang ketiga, agar dapat menghindari perselisihan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Yang keempat, agar mempermudah cara penyelesaian masalah hukum yang berlaku. Dan di samping 4 poin yang saya sampaikan ini adalah tujuan dibuatnya surat perjanjian adalah untuk berguna meminimalisir masalah yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Kemudian catatan yang perlu Anda ketahui adalah jika dana yang dipinjam oleh si peminjam yang nilainya cukup besar atau sangat besar menurut Anda, perlukan juga jaminan yang akan ditambahkan di dalam surat perjanjian yang akan Anda buat. Contohnya seperti jaminan surat kendaraan bermotor dan jaminan surat kendaraan mobil dan juga sertifikat rumah atau tanah. Ini semuanya demi menghindari sengketa akibat wanprestasi atau mangkir untuk membayar utang. Akhir kata dari saya, yang perlu Anda ingat adalah masalah uang bisa membuat hubungan seseorang menjadi renggang. Meski hubungan Anda terjalin baik dahulunya, namun siapa sangka uang bisa mengubahnya. Apalagi gara-gara teman, keluarga, atau lainnya meminjam barang atau uang tapi enggan mengembalikan uangnya. Selanjutnya, bila terkait si peminjam barang atau uang tidak mengembalikannya, saya menyarankan Anda agar upaya hukum yang akan ditempuh baik melakukan gugatan perdata dan ataupun membuat laporan polisi, disarankan agar berkonsultasi terlebih dahulu kepada orang yang berprofesi sebagai advokat. Demikian, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan tunggu video terbaru dari saya selanjutnya. Salam, mari sepakat kedepankan hukum. Terima kasih.